kalau pada pagi hari ini menjelang siang, kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hari yang paling sulit buat saya karena berkhotbah dengan anak-anak gitu ya. Anak-anaknya hilang, tinggal satu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari anak nasional, sebenarnya tanggal 23 kemarin ya. Hari anak itu, tapi hari ini kita rayakan bersama-sama. Hanya Areta yang ada di sini karena anak-anak sekolah minggu. Oh, ada Audrey. Audrey di belakang ya. Ya, halo Audrey. Ya, hari ini ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tahu nggak kalau kita lihat namanya itu apa, tambang atau tali. Tali yang dari, ya saya bawa tadi ya. Tali ini loh. Tali seperti ini kan dia nggak berdiri sendiri ya. Dia terdiri dari apa? Benang-benang yang dirajut ya, begitu banyak. Ya, kalau dia berdiri sendiri pasti cepat apa? Putus, ya nggak kuat. Tapi ketika dia dililit-lilit dengan benang beberapa, saya nggak tahu ya ini berapa benang ya yang dililitkan, ya itu akan menjadi kuat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu juga dengan hubungan. Ya, ini judulnya hari ini, iman dalam hubungan. Kalau minggu lalu Boksu sudah jelaskan tentang iman itu dan dengan apa? Firman Tuhan. Nah, sekarang aplikasinya. Kita semua sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Benar? Ya, semua beriman kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan itu menjadi kuat. Ya, seperti ya hubungan tadi seperti tali ini ditarik kemanapun kecuali digunting loh ya, baru dia putus. Nah, ini akan menjadi kuat kalau ada iman dan kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi di dalam hubungan kita, baik itu di dalam keluarga, anak dan orang tua, saudara, guru, murid ya, anak-anak yang masih sekolah atau studi, masih kuliah ya. Ada hubungannya. Harus punya hubungan kan di antara mereka, terlebih kita, Bapak Ibu, saudara-saudara kita, saudara apa? Seiman, GSK Kelapa Gading atau GSK keseluruhan. Kebetulan hari ini ada tamu dari GSK Bandung, Ibu Gioktin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa hubungan itu sangat penting. Ya, di dalam kita akan belajar di dalam firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1 hingga ayat ke-9. Iman itu harus bukan hanya sekedar iman itu harus diwujudkan di dalam satu hubungan. Jadi iman itu bukan hanya soal begini. Saya percaya Tuhan dalam hati ya, terus pokoknya setiap hari Minggu ke gereja, sekolah Minggu, benar ya? Hari Minggu sekolah Minggu enggak, Reta? Audrey ya setiap hari Minggu sekolah Minggu ya. Terus anak-anak ada apa? Hafal ayat. Orang tua hafal ayat enggak? Apa sudah lupa sampai di luar kepala gitu ceritanya ya. Nah, hafal ayat, ke gereja, berdoa, baca Alkitab, terus serta menghafal ya udah cukup. Apakah seperti itu? Ya. Areta gimana? Apa hafal ayat berapa ayat yang dihafal sama Areta? Banyak. Banyak. Nah, tapi apakah cukup untuk menghafal doang? Ya, hanya menghafal. Jadi iman itu harus nyata dalam hidup kita apa? Sehari-hari. Orang bisa hafal ayat begitu banyak, ya. Begitu banyak.
Tapi apakah itu diterapkan dalam kehidupan setiap hari? Ya, misalnya anak-anak ya, anak-anak atau kita orang tua, di sini juga orang tua harus mengasihi, harus mengampuni, hafal enggak? Setiap minggu loh, tadi Ibu Esther juga harus ada hukum apa? Kasih. Nah, seperti itu. Setiap minggu udah dijelaskan nih kasih, ada hukum kasih. Tapi ketika kita dalam kondisi yang membuat ada orang yang bikin jengkel kita, apakah kita tetap mengasihi? Nah, ini permasalahannya ya. Masalahnya ini ya. Iman itu harus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana sih ya iman itu terlihat dalam cara kita berelasi atau membangun hubungan dengan orang lain. Coba kalau kita nggak bisa bangun hubungan dengan sesama kita, orang tua dan anak, setiap hari mungkin konflik, suami istri, ya saudara dan lain sebagainya, nggak bisa, ya, nggak bisa berelasi atau berhubungan dengan baik, itu sulit sekali dalam kehidupan kita ini. Ada nggak damai sejahtera? Enggak ya, pasti kalau mama papa berantem aja ya, Areta ya. Jadi Areta suka enggak? Kalau mama papanya berantem? Enggak. Nah sekarang si Olah bisa jawab enggak? Senyum luar biasa ya, luar biasa Olah, berarti ngerti ya. Olah kalau mama papa berantem suka enggak Olah? Enggak, luar biasa. Olah sekarang udah berani ya, Olah ya. Audrey mana itu Audrey? Audrey, kalau mama papa berantem suka enggak? Enggak, wah luar biasa ya. Bapak Ibu ingat loh ya, ini anaknya loh ya yang ngomong loh ya. Jadi enggak suka gitu ya. Nah, iman itu terlihat dalam cara kita berelasi ya. Atau membangun hubungan. Di situ ada salib. Bapak Ibu, kita seringkali kan ya melihat salib, selalu sebagai anak-anak Tuhan kita melihat salib. Nah, kita akan melihat relasi vertikal antara Tuhan dengan kita. Ya, salib yang vertikal itu yang ini ya, tegak lurus ya. Dari salib itu ada tegak lurus dari atas ke bawah. Ini berarti menandakan bahwa kita itu punya relasi yang indah dengan Tuhan melalui salib Kristus, melalui kematian Tuhan Yesus. Sebelumnya kita itu nggak punya relasi karena apa? Karena dosa, ya. Tapi karena Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga kita punya relasi lagi dengan Allah, ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat salib itu jangan cuma oh ya salib gitu doang. Kadang-kadang kita berpikir cuma kita lihatnya bahwa oh ini salib itu Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu doang. Ya, tapi yang harus kita ingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dipulihkan ya melalui kematian Tuhan Yesus ya. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang jangan berhenti sampai di sana. Ya, ini sekarang hubungan yang ini horizontal dari kiri ke kanan. Nah, ini batang salib ini dari kiri ke kanan ini merupakan hubungan kita dengan siapa? Sesama kita. Ya, ingat itu Bapak Ibu ya. Ingat bahwa itu adalah hubungan kita dengan sesama kita. Kasih Kristus tidak hanya untuk disimpan. Ya, oh Tuhan sudah mengasihi saya, mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Tapi juga harus dibagikan kepada orang lain. Melalui apa? Pengampunan. Ya, melalui kita mengasihi orang lain, melalui pelayanan, apapun yang ada di sekeliling kita ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan yang baik kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika relasi horizontal kita rusak, misalnya hubungan kita dengan sesama kita rusak, ini perlu dipertanyakan. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Ya, nah ini perlu diingat. Jadi salib tidak lengkap tanpa dua garis ini ya, nggak lengkap kan? Kalau
Kalau yang dari kiri ke kanan hilang ya nggak lengkap, bukan salib namanya, itu garis lurus, benar nggak ya? Jadi hanya beriman secara pribadi tanpa menundukkan kasih itu dalam tindakan kepada orang lain, itu tidak bisa dikatakan kita itu beriman. Jadi iman itu dinyatakan dengan membangun hubungan relasi yang baik. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dengan Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Tuhan itu kan nggak kelihatan ya. Ya, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Sementara kita juga membangun hubungan dengan orang lain aja rusak. Yang kelihatan aja rusak. Apalagi yang tidak kelihatan. Ya, ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata apa? Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta loh. Ya. Adakah saya enggak sama adik? Saya enggak sama adik. Sayang. Audrey mana? Audrey sayang enggak sama adik? Luar biasa ya. Sayang sama adiknya ya. Dikatakan, nah Bapak Ibu ini anak kecil loh, luar biasa loh. Nah sekarang kita koreksi ini yang orang tua ini. Ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Ya kita ini sayang enggak sama saudara kita. Kalau suami istri kita, kamu sayang enggak? Ayo. Pak Daniel sama Ibu Ra. Nah ini Pak Sucipto sama Ibu Ruti karena bukan suami istri. Sayang enggak kira-kira? Wah, iya sekalipun itu kadang-kadang ya suami menjengkelkan. Istri juga menjengkelkan gitu ya. Tapi itulah Tuhan mau supaya kita itu apa tetap sayang. Dikatakan kalau kita enggak memiliki kasih dikatakan kita itu apa? Pendusta. Ya, kita dikatakan pendusta. Jadi barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan loh. Ya, jadi sebelum kita mengasihi Allah, coba kita lihat saudara kita. Saudara kita dulu ya, Ibu Ruti lihat. Ini kakak beradik karena Ibu Ruti sama Ibu Ros ya. Nah, Bapak Ibu kita akan melihat sekarang kita masuk di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 3. Yang pertama yaitu hubungan ya. Hubungan anak dan orang tua. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ketika saya baca firman Tuhan sebelumnya ya, rupanya Tuhan itu mengingatkan kita sebelum kita masuk di dalam keluarga dan masuk di dalam area pekerjaan, pelayanan, relasi dengan orang lain, Tuhan itu mengingatkan kita melalui Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat yang di sana ayat berapa ya? 22. Temanya itu tentang hubungan suami istri sebagai kasih Kristus adalah dasar dari hubungan suami istri. Nah, Bapak Ibu, rupanya di dalam satu hubungan sebelum seseorang itu keluar dari keluarganya, keluar dari rumah, ini hubungan di dalam keluarga itu yang sangat penting diperhatikan. Ya, kalau hubungan suami istri saja sudah tidak baik, pasti ke bawahnya tidak baik. Dan dia akan keluar dengan tidak baik juga. Ya, makanya Tuhan itu selalu mengingatkan, suami istri itu harus membangun hubungan yang lebih baik dulu. Baru dia bisa mendidik anak-anaknya ke bawahnya lebih baik. Ya. Yang pertama kita akan melihat bahwa Paulus di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 6 ini kita akan melihat poin yang pertama, yaitu iman yang nyata dalam hubungan anak kepada orang tua. Kita mau baca ayatnya.
Saya minta yang baca anak-anak dan guru sekolah minggu. Nah, oke. Silakan. Anak-anak dan guru sekolah minggu supaya didampingi. Di sini juga ada anak muda loh ya. Kalian kan masih anak toh ya, anak muda. Ini kita semua ya. Ini 3 sister, 3 sister ya. Yuk baca. 2, 3. Nah, dikatakan hai anak-anak apa? Taatilah orang tuamu. Nah, ayat ini menjelaskan, mengingatkan di sini banyak anak-anak juga. Anak-anak dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taat itu berarti apa? Berarti mendengar dengan baik, ya. Merespon dan melakukan. Misalnya, anak-anak kalau mama bilang, Areta udah waktunya mandi, belajar. Ini lagi main game nih. Enggak. Olah kalau mama bilang harus makan, waktunya makan. Makan enggak? Makan. Nah, itu namanya taat ya. Audrey, kalau waktunya mandi ya harus mandi. Mami bilang mandi. Mandi enggak? Nah, sekarang saya mau tanya, ini anak muda di sini banyak. Coba angkat handphonenya. Anak muda, angkat handphonenya. Sekarang saya mau tanya anak-anak ini. Anak muda, anak remaja. Kalau mama bilang sudah waktunya belajar, tidak main game. Bagaimana? Nantilah. Itu taat enggak? Dengar enggak? Dengar. Tapi merespon enggak? Enggak. Ibu Vicky. Merespon enggak? Enggak. Nah, Bapak Ibu, anak-anak coba ingat ya. Kalau orang tua bilang sudah waktunya belajar. Nanti dulu mah. Ya. Itu kalian setiap hari benar-benar baca firman Tuhan. Kan saya lihat anak-anak muda yang baca firman Tuhan ikut apa ya. Saya senang anak-anak. Tapi jangan sampai bacaan firman Tuhan itu hanya dibaca saja tapi tidak dilakukan. Itu namanya bukan iman. Ya, bukan iman. Nah, lalu anak-anak di sini dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat itu berarti apa? Berkata sopan. Harus berkata sopan, ya. Jangan kita tidak menghargai orang tua kita. Bentak-bentak orang tua, apalagi anak muda yang sudah bisa menghasilkan uang. Orang tuanya dibentak-bentak. Ya. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya tidak hormat, ya. Nah, karena menghormati orang tua itu hingga saat ini, sekalipun kita ini sudah dewasa, ya, sudah punya keluarga, yang pasti punya orang tua, tetap hormatilah orang tuamu, ya. Dengarlah mereka, pendapatnya, menghargai, ya, memperhatikan, bertanggung jawab terhadap orang tua. Jangan mikirnya, nyusahin orang tua, ya. Ada yang punya pikiran begitu, udah nggak bisa jalan, nyusai banget gitu. Ya. Berarti kita itu nggak menghormati orang tua kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada janji Tuhan dikatakan apa? Kalau kita hormat, taat kepada orang tua, dikasih apa? Areta, lihat. Kalau kita hormat, taat sama orang tua, di situ katakan apa? Umurnya panjang. Kita semua berumur panjang, bukannya berbahagia, bukan berbahagia banyak duit, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya. Jadi ingat,
Sekarang anak-anak baca ini. Yuk, 2, 3. Axel, ayo. Nah, tepuk tangan buat Areta ini yang remaja kok gak mau baca, ya. Nah, ya. Ini yang kedua ya. Yang pertama yaitu ketaatan dan hormat kepada orang tua itu bagian dari iman kita. Jadi jangan kita bilang, oh saya beriman tapi tidak hormat sama orang tua. Tidak taat sama orang tua, khususnya anak-anak muda. Ya. Kalau orang tua memberikan nasihat, berpikirlah bahwa itu Tuhan itu pakai orang tua kita. Ya, memberikan nasihat. Kadang orang tua itu lebih peka. Tuhan bisa pakai orang tua kita. Udah kalau kamu pacaran jangan sama yang ini gak cocok sama kamu. Gak bisa begitu, yang penting saya cinta. Nah, gak bisa begitu. Ya, itu satu hal yang bisa mengingatkan kita anak muda ya. Atau misalnya kalian mau ambil jurusan apa, tapi orang tua, oh kamu cocoknya di sini, tapi orang tua ingat ya, bukan memaksa kehendaknya ya. Oh kamu begini, kayaknya begini, tapi ini pendapat mama sama papa. Nah terserah itu keputusan kepada kamu. Nah seperti itu. Ya, jadi ini bagian hubungan ketika orang tua dan anak membangun hubungan yang indah dengan iman dan kasih, maka akan terjalinlah keharmonisan. Ada sukacita, damai sejahtera. Coba kalau orang tua dengan orang tua kita berantem melulu, ada sukacita enggak di dalam rumah itu? Enggak ada. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, orang tua tidak bisa hanya menuntut anak untuk hormat, ya, hormat atau taat, tapi di dalam bagian yang kedua, yaitu iman yang nyata dalam hubungan orang tua kepada anak. Saya mau sekarang bapak yang baca, yang merasa diri bapak silakan baca. 2, 3. Kalau bapak-bapak yang ngomong, biasanya itu anak lebih apa? Lebih kerasa. Kalau mama yang ngomong karena mamanya cerewet setiap hari. Ya, siapa yang nyadari mamanya cerewet? Jadi kalau mamanya yang ngomong itu gak didengar karena udah biasa gitu ya. Tapi bapak-bapak di sini ingat ya. Bapak-bapak sekali satu kata saja yang bisa membuat sakit hati anaknya. Hati-hati kalau ngomong ya. Sebagai seorang bapak itu karena jarang ngomong, biasanya sekali ngomong suka nyelekit gitu loh. Bikin sakit hati anak gitu ya. Jadi bapak-bapak harus hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita dipanggil sebagai orang tua, kita itu dipanggil untuk menunjukkan iman dalam cara kita membimbing anak, mendidik mereka dan memperlakukan anak kita. Bukan dengan kemarahan, didik anak itu dengan marah-marah, tidak. Ya. Atau didik anak itu dengan kekerasan, dikit-dikit dipukul, ada orang yang seperti itu. Atau anak bilang, kalau kamu nggak mandi nanti dipanggilin polisi. Anak itu sampai gede akan takut sama siapa? Polisi loh, hati-hati. Kalau nggak mau makan dibawa ke dokter, disuntik supaya bisa mau makan. Takutnya sama siapa? Dokter. Jangan tanamkan seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Perlakukan anak-anak kita di dalam firman Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lah kalau bapaknya nggak pernah baca Alkitab, ya mana tahu dia akan firman Tuhan. Bagaimana dia cara mendidik anak yang baik, yang benar. Terus satu lagi, kalau punya anak 2, jangan suka banding-bandingin anak. Ya, nggak boleh. Kalau membandingkan anak itu, anak bisa sakit hati Bapak Ibu. Ya, apalagi anaknya banyak dibanding-bandingin. Kamu nggak seperti kokok kamu nggak seperti adik kamu. Nah, nggak boleh. Ya, saya punya 2 anak, punya karakter yang berbeda. Kami selalu minta hikmat sama Tuhan. Yang satu kalau dikerasi
langsung down, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau yang satunya dikerasin langsung maju fight gitu. Ya, berarti kan nggak bisa dibanding-bandingkan ya. Jangan banding-bandingkan. Kamu kok nggak pintar saya sama kokok seperti kokok kamu. Kamu kok nggak pintar seperti adik kamu, jangan. Ya, Tuhan ciptakan kita itu masing-masing. Ya, punya keunikan masing-masing. Yang terpenting yaitu Bapak Ibu harus mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan itu. Ya. Jadi ketika anak masih kecil kita ajar untuk mereka takut sama Tuhan, nggak perlu khawatir. Nanti dia besar keluar negeri mau kemana kita nggak perlu khawatir. Ya, dia akan tetap ingat akan firman Tuhan yang sudah ditanamkan sejak kecil. Sekalipun mungkin satu waktu dia akan ada waktunya dia di bawah ya atau jatuh, tapi dia ingat, oh Tuhan ampuni saya, balik lagi. Ya, di dalam kehidupan ini tidak selalu lancar, betul kan? Ya, ada saja pasti. Tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita itu. Tuhan selalu menyertai kita. Tapi ketika kita sudah tanamkan firman Tuhan dari sejak kecil, dia akan ingat firman Tuhan itu terus menerus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus harus mendidik mereka itu dengan kasih. Bukan kekerasan. Dikit-dikit ditempeleng. Ngomong yang goblok kamu. Nah, jangan lu ya. Anaknya nanti benar-benar apa? Goblok. Ya, nggak boleh. Tolol, nggak boleh. Itu kata-kata yang jelek itu harus apa? Harus dihilangkan. Ya, jadi sebagai orang tua kita harus memberikan teladan yang baik di dalam mendidik anak-anak kita. Kalau misalnya kita bilang, kamu harus ke gereja tapi mama papanya malas ke gereja. Nggak bisa seperti itu, nggak dikasih teladan. Ya, nah ya seperti itu. Tapi yang penting kita terus maju ya Reta ya, terus ke gereja, nggak lihat kiri kanan. Yang penting datang sama Tuhan ya, yang penting datang sama Tuhan. Mendidik anak dengan disiplin dan kasih itu tidak mudah, ya. Disiplin dan kasih, Bapak Ibu. Nggak semua apa yang dia minta itu harus dituruti dan dikasih. Kalau hal itu akan membuat dia jatuh, ya jangan coba. Kalau anaknya minta pisau misalnya kecil main-main dengan pisau, kita mau kasih? Enggak kan? Aduh kasihan nanti dia nangis. Enggak begitu. Ya, disiplin dan kasih. Kalau kita mengasihi dia, ya jangan dikasih kalau sesuatu hal yang berbahaya. Seperti misalnya waktu anak saya yang kecil itu belum umur 17. Boksu cuma punya peraturan. Kalau sudah umur 17 tahun boleh bikin SIM motor dan mobil. Baru boleh bawa ke tempat di luar. Nah seperti itu. Ya, kenapa pemerintah memberikan umur 17 supaya mereka udah ngerti. Oh ini anak ini bisa stabil emosinya di jalan. Orang umur 30, 20, 30, 50 pun kadang disalib. Ngambek kita. Ya, disalib udah ngambek, benar enggak? Ya, apalagi anak-anak yang masih kecil, ya, belum waktunya. Nah, Bapak Ibu ya dikasih Tuhan Yesus, mari kita orang tua, ya, supaya hubungan ini hidup dengan baik, dengan lancar, kita harus buktikan iman kita itu melalui mendidik anak-anak, ya, sehingga anak-anak ini mempunyai karakter yang baik, yang penuh kasih. Karena ketika kita tanamkan anak tidak tidak dibanding-bandingkan, itu kita menanamkan kasih kepada anak. Dia akan tahu siapa bagaimanapun saudara saya, orang lain seperti itu, saya tetap mengasihi karena ingat bahwa Tuhan menciptakan kita itu secara unik. Enggak ada yang sama. Anak kembar pun tidak sama. Ya. Jadi bangunlah hati anak-anak kita ya, supaya mereka itu tidak saling iri, benar enggak? Ya, enggak boleh bangun anak-anak itu, anak cuma 2 saling iri misalnya ya. Nah, bangunlah mereka
hati mereka, anak-anak kita itu untuk saling mengasihi. Terus saling apa? Mengampuni, ya, saling mengampuni, saling menghormati, ya, dan saling menghargai. Apapun yang dia kerjakan, ya kita nggak usah celah-celah, bersyukur, bagus kamu, gitu ya. Ini bagus, seperti itu. Jadi kita harus bangun seperti itu, ya. Nah, akhirnya saya minta bapak-bapak untuk baca ini. 2, 3, orang tua, jangan bapak aja, orang tua. 2, 3, iman orang tua terlihat. Bapak Ibu ingatlah, ya, iman kita sebagai orang tua itu harus terlihat bagaimana kita membangun karakter anak-anak kita. Kenapa kadang-kadang orang di luar itu karakternya enggak baik? Ya karena di rumah. Ya, ini berawal di rumah. Kenapa? Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini sebelum dia di dalam Efesus 6 ini dia ke suami istri dulu. Tadi saya katakan suami istri dulu. Lalu kepada anak-anak, ya. Sekarang orang tua kepada anak. Nah, yang terakhir yaitu barulah kita keluar. Ya. Di dalam ayat 5 hingga 9 itu iman yang nyata itu dalam hubungan dengan sesama. Ya. Kalau di dalam kita baca di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus membahas antara hamba dan tuan. Ya, konteksnya ya dalam modern ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa relasi diterapkan pada relasi kerja, relasi pertemanan, ya, relasi hubungan dalam pelayanan. Ya, Bapak Ibu kita ini kan satu keluarga ya. Keluarga GSK Kelapa Gading, satu keluarga. Jadi bagaimana kita itu punya iman kita terapkan di dalam hubungan kita dengan orang lain. Itu penting sekali. Ya. Di dalam ayat, saya akan bacakan ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja, menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat Rasul Paulus menulis surat ini, di dalam zamannya Paulus, Efesus itu adalah hamba itu adalah budak. Di dalam rumah tangga yang tidak punya tidak punya hak bebas sama sekali. Kalau yang namanya budak itu disuruh apa aja harus mau. Ya, disuruh apa aja harus mau. Namun kita melihat di sini bahwa Paulus tidak senang, dia tidak membenarkan sistem perbudakan itu, melainkan dia mengajarkan bahwa iman dalam Kristus mengubah cara seorang hamba hidup dan bekerja. Ya. Harus diubah cara berpikir kita dalam hidup dan bekerja, yaitu bukan hanya untuk manusia tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kalau apapun yang kita kerjakan, lakukan, katanya di dalam firman Tuhan harus dengan apa? Tulus. Enggak punya agenda apapun di dalam melakukan pekerjaan, di dalam melakukan pelayanan. Ya, kita harus belajar Bapak Ibu ya. Supaya apapun yang kita lakukan, kerjakan itu dengan segenap hati, dengan tulus. Ya, kalau kita mengerjakan dengan segenap hati, dengan tulus, maka hubungan kita dengan rekan kerja kita pasti baik. Ya, tapi kalau ada persaingan yang luar biasa, wah, itu akan menjadi sulit. Ya, akan menjadi sulit di dalam kehidupan pekerjaan kita, benar enggak? Ya, tapi yang sudah bekerja harus belajar. Banyak berdoa, lakukan yang terbaik. Apapun yang kamu lakukan itu lakukanlah untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Itu yang perlu diingat bahwa iman yang sesungguhnya kepada Kristus itu akan terlihat
dalam cara kita bekerja. Yaitu dengan apa? Jujur, takut akan Tuhan, ya, tulus, ya. Tetap semangat sekalipun bosnya nggak ada. Bos kita siapa? Tuhan. Jangan saudara pikir ya pekerjaan di kantor itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Rick Warren katakan penyembahan kita tuh 24 jam. Kita bekerja pun itu untuk Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik. Seperti ibu-ibu rumah tangga juga bekerja di rumah. Coba kalau cucian piring banyak banget. Kalau kita kerjakan dengan hati penuh sukacita, tulus kerjaan itu enggak. Paling 5 menit juga beres. Tapi kalau sama ngedumel, apa ya ngedumel itu menggerutu, waduh itu bisa sejam gak bisa habis dan kesel. Ya. Kalau kita masak buat cucu, anak ya Tante Indriati. Tukang masak buat cucunya, buat Fung-Fung. Nah, kalau dilakukan dengan sukacita kan enak ya. Masakannya jadi enak. Fung-Fung bilang, Popo, thank you. Masaknya enak gitu kan. Ya, ada penuh sukacita dengan tulus. Dan pasti yang jelas, Fung-Fung juga harus bilang, makasih, saya siap Popo, thank you Popo. Nah itu, ya itu sangat menyenangkan. Nanti besok besok dimasakin lebih enak lagi Fung ya. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus, gak usah lihat manusia. Yang penting kita ngerjain dengan benar, jujur, tulus. Karena bos kita adalah Tuhan. Di ayat 7 dikatakan juga. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kolose 3 ayat 23, ada yang hafal? Ayo, ada yang hafal? Lakukanlah semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan apapun, baik itu pekerjaan, pelayanan, kita lakukan untuk Tuhan, kita nggak sering sakit hati, benar nggak? Biarin aja orang ngomong. Yang penting saya sudah maksimal, ya. Yang penting kita sudah melakukan dengan baik, dengan hati yang tulus. Ya, dengan hati yang tulus dan sikap ini loh, sikap hati ini penting sekali. Rela melakukannya dengan baik, ya. Kalau orang di luar sana bilangnya apa? Ikhlas, gitu ya. Kalau Ibu Marta harus melakukan ini itu ikhlas gitu Bu Marta ya, harus ikhlas gitu ya. Jadi Bapak Ibu, iman itu mengubah motivasi kita, ya. Dalam apa? Dalam bekerja. Ya, dalam melayani Tuhan, dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau kita melakukannya dengan sukarela, tulus, melihat Tuhan pekerjaan itu, hubungan kita dengan orang lain akan baik. Rekan pelayanan, rekan sekerja, di pekerjaan itu akan indah. Karena kita nggak punya motivasi yang tidak baik. Ya, iman itu menolong kita, merubah konsep kita. Ya, merubah pikiran kita supaya kita mengerjakan segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan. Enggak usah lihat dipuji manusia. Manusia itu bisa sekarang muji besok jatuhin. Kalau Tuhan enggak seperti itu. Ya. Dan yang paling penting, apapun yang kita kerjakan, lakukan, lihat di dalam ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari siapa? Tuhan. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan tulus, motivasi yang benar, tidak ada agenda apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, ingat janji Tuhan. Ya. Tuhan itu tahu loh apa yang kita kerjakan. Ya. Apapun yang kita kerjakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan jerih payamu tidak sia-sia. Jadi jangan cari pembenaran dari manusia, mendingan dari Tuhan aja. Ya. Kita kerjakan dengan baik, Tuhan itu enggak tutup mata.
Tuhan itu adil. Manusia bisa nggak adil, benar nggak? Tapi Tuhan punya keadilan. Jadi Tuhan akan memperhatikan, ya, memperhatikan perbuatan baik yang kita lakukan, ya. Karena apa? Iman itu hidup atau melahirkan perbuatan yang baik. Orang yang benar-benar beriman pasti perbuatannya akan baik. Ya, sekalipun mungkin kita manusia kadang-kadang jatuh, benar enggak? Ya, tapi cepat balik, ya. Menyadari, oh ini enggak baik saya lakukan. Enggak apa-apa. Ya, namanya juga manusia. Tapi harus cepat kita balik. Oh Tuhan ampuni saya. Ini yang saya lakukan tidak benar ini. Gitu ya. Ampuni saya. Karena Bapak Ibu di dalam Yakobus 2 ayat 17 katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita punya iman, kita nyatakan di dalam perbuatan kita membangun relasi yang baik dengan teman sekerja, dengan teman pelayanan, dengan saudara-saudara kita seiman. Kita ini masih kecil. Benar enggak keluarga Allah? Harus saling mengasihi. Betapa indahnya. Saya selalu berdoa Tuhan supaya di dalam gereja ini ada kesehatian. Ada kasih mesra, saling mendukung satu dengan yang lainnya, ya, saling memperhatikan. Saya yakin pada saatnya nanti Tuhan turun tangan akan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tapi ketika kita bersatu seperti keluarga, Bapak Ibu. Suami istri kalau bentrok setiap hari. Anak sama orang tua konflik terus, sekalipun mungkin konflik ada. Ya, tapi dapat diselesaikan dengan baik. Tapi kalau konflik itu yang terus menerus, tidak ada kesehatian, berkat Tuhan jauh. Ya, kenapa? Mungkin suaminya mau kerja males-malesan. Pikirannya jadi pekerjaannya enggak benar gitu ya. Jadi enggak maksimal. Ya, enggak maksimal. Jadi ingatlah bahwa ketika kasih dan iman itu kita tanamkan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam membina hubungan dengan anak, dengan suami, dengan istri, menantu, cucu, saudara seiman di dalam Tuhan, kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Berkat Tuhan akan turun atas kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan yang di ayat 9 yang terakhir dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kami ada di surga dan ia tidak memandang muka. Jadi seorang pemimpin itu harus penuh kasih, kerendahan hati, menghargai pekerjaan orang lain. Ya, kalau di sini ada pemimpin-pemimpin, Ibu Marta sebagai kepala sekolah. Ya. Ada yang pemimpin di perusahaan. Ya. Lakukanlah dengan kasih. Kalau ngasih tahu orang itu yang baik, enggak usah pakai marah-marah. Benar enggak? Pemimpin harusnya seperti itu. Ya. Kasih tahu aja yang baik. Kamu itu kurang ini gitu. Ya. Jadi hubungannya tidak renggang. Karena sikap kita yang memberikan memberikan teguran dengan baik, penuh kasih, dengan kerendahan hati. Ingat dikatakan bahwa kita ini semuanya punya otoritas yang sama, yaitu siapa otoritas kita? Kepala kita siapa? Tuhan. Ya, kepala kita itu Tuhan. Jadi semua kita harus ingat bahwa semua kita itu di bawah otoritas Tuhan. Tapi di dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, pasti kita punya otoritas. Kita di dalam pekerjaan, otoritas kita siapa? Pemimpin kita siapa? Bos kita. Di sekolah siapa? Di sekolah siapa? Guru. Tapi guru-guru di sini ada yang guru? Gak ada. Gurunya yaitu kepala sekolah, Bu Mata. Ya. Nah, ada otoritasnya semua. Tapi ketika kita bisa saling saling mengasihi, saling mengerti, saling menerima, ada saling semua. Pasti itu akan indah hubungannya.
Karena apa? Karena iman dan kasih ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, mari kita baca ini. Jadi, hubungan, 1, 2, 3. Hubungan yang penuh kasih akan menunjukkan iman yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Kita semua. Rindu hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari iman kita tunjukkan dengan penuh kasih. Ya sekalipun mungkin itu bisa membuat kita orang itu jengkel. Gitu ya. Gak apa-apa. Tapi harus ingat. Gak boleh dendam. Langsung mengampuni. Belajar. Gak apa-apa. Belajar. Sekalipun itu tidak mudah. Tapi kita belajar untuk apa? Untuk mengampuni, mengasihi terus menerus. Karena kehidupan ini pembelajaran sampai seumur hidup. Sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Mengapresiasikan iman kita melalui apa? Hubungan yang indah dengan sesama kita. Anak-anak harus apa? Anak-anak harus apa? Taat dan menghormati orang tua, ya. Ya kita yang di sini anak-anak muda juga masih anak ya. Taat dan menghormati orang tua. Ya hormat itu kita sudah punya suami, punya istri, tapi masih ada orang tua kita tetap harus hormat. Ya, hormat kepada orang tua kita. Nah, bapak-bapak didiklah anak dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai slack dalam mendidik anak. Nanti tahu kalau bapaknya nggak kasih, mamanya iya. Nah ini nggak sepakat loh, ya. Dia lari ke mamanya, nggak bisa seperti itu ya. Ya pasti mama boleh, kakak nggak boleh. Nah, larilah ke mamanya, nggak seperti itu. Ya, tapi kita harus sehati suami istri dalam mendidik anak-anak harus bersama-sama. Sebagai pekerja, sebagai rekan-rekan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, mari kita belajar ya untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan, dalam bekerja. Bangun terus hati yang tulus, ya, hati yang ikhlas, rela melakukan apapun itu. Ingat, sekalipun orang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita wujudkan. Bukan hanya lewat ibadah saja ya iman kita ini. Tapi lewat sikap hati dalam keluarga. Bangun keluarga yang baik. Ya, bangun hubungan suami istri dengan baik. Orang tua dan anak. Terlebih hubungan di dalam pekerjaan dan di dalam gereja. Semua mau kita saling mengasihi. Ya belajar gak apa-apa. Ya kita belajar. Terus belajar saling mengasihi. Memperhatikan, menghargai, menerima. Ya, menerima kelebihan, kekurangan masing-masing. Mari kita berdoa, minta Boksu mungkin langsung doakan anak-anak. Atau nyanyi dulu. Boksu dulu. Oh, doa dulu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Siapa yang diberkati? Di Tuhan ya, saudara. Biarlah kita boleh aplikasikan iman kita dalam hubungan sehari-hari ya. Jadi iman kita itu bukan sekedar percaya tetapi kita praktekkan ya. Hari ini adalah hari kita memperingati hari anak. Jadi kita akan berdoa secara khusus untuk anak-anak. Hore, anak-anak ayo bangkit berdiri. Ayo. Boleh maju ke depan. Ayo ya. Mana nih Audrey? Mana Audrey? Ya. Ya, ayo maju ke depan ya. Kita mau doakan anak-anak ya. Ya, sama orang tuanya boleh ya. Yo. Ya. Mau nari dulu boleh juga. Ya, ketemu. Ayo. Ini kayak Teletubbies ya. Berpelukan. Ayo berpelukan coba. Ya. Iya. Saudara kita senang ya lihat anak-anak ya.
Tuhan Yesus juga senang dengan anak-anaknya. Makanya ketika anak-anak datang kepada Tuhan, ada orang-orang yang gak suka musir anak-anaknya, suruh pulang, suruh pergi. Tapi Tuhan Yesus malah melarang, menegur muridnya, jangan usir anak-anak ya. Katanya, kata Tuhan ya, biarlah kita harus memiliki hati seorang anak ya, hati yang tulus, hati yang benar-benar nggak ada agenda apapun ya. Ya beda dengan orang tua ya. Ya betul-betul milikilah hati seorang anak. Kita mau mendoakan anak-anak ini ya. Mari Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri ya. Kita boleh bangkit berdiri, doakan anak-anak kita ya. Kalau ada yang nggak datang, doakan juga ya. Mungkin kita ingat cucu kita, mungkin kita ingat keponakan kita. Boleh kita doakan hari ini secara khusus ya. Yuk doa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik. Tuhan mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin anak-anak ini ya Tuhan, sedari kecil mereka ya Tuhan sungguh mengasihi Tuhan. Berkatilah Audrey, berkatilah Ola, berkatilah Areta, berkati juga Shalom ya Tuhan. Engkau berkati mereka boleh bertumbuh dalam fisik yang baik ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Demikian juga imannya terus Tuhan berkati. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang setia kepada Tuhan. Sampai dewasa, sampai mereka menjadi orang tua. Diberkati pekerjaannya, diberkati pendidikannya, diberkati juga jodohnya ya Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ayo tos dulu. Tos dulu. Ya ayo. Tos. Tunggu dulu nanti.